Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat YouTuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan Agus Channel Pendidikan, channel yang selalu berbagi informasi seputar tutorial, dunia pendidikan, dan dunia medsos. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan berbagi informasi dan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang kapan pendaftaran KIP kuliah. Nah, tentunya ini bagi calon mahasiswa juga bagi keluarga atau orang tua dari mahasiswa yang akan memberikan kesempatan pendidikan kepada anaknya untuk kuliah, wajib untuk menonton video ini. Nah, di video ini kita akan berikan presentasi bagaimana dan mulai kapan pendaftaran KIP kuliah, karena ini merupakan bentuk program yang dilaksanakan oleh pemerintah di dalam rangka memberikan bantuan pendidikan utamanya pada saat kuliah. Oke, sebelum saya lanjut tentunya buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa support dan bantu terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, kita langsung menuju ke TKP. Let's go! Baik, Bapak Ibu dan calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, di sini saya akan mempresentasikan dari sebuah materi yaitu tentang pendaftaran KIP Kuliah 2025. Nah, kalau pada video sebelumnya saya sudah memperkenalkan tentang apa itu KIP Kuliah, maka pada edisi berikutnya di sini saya akan menjabarkan atau mempresentasikan berdasarkan sumber dari beberapa media yang saya dapatkan sebagai referensi untuk mengetahui kapan pendaftaran KIP kuliah mulai diberlakukan. Nah, di sini tentunya KIP kuliah ini sangat berguna sekali ya bagi calon mahasiswa, yaitu utamanya untuk mendapatkan bantuan pendidikan. Nah, pembukaan pendaftaran KIP kuliah di sini yaitu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti-Sayentek, yaitu secara resmi itu membuka pendaftaran KIP kuliah tahun 2025 itu pada Selasa 4 Februari. Nah, ini secara resmi sudah dilakukan pendaftaran KIP kuliah. Nah, kemudian berikutnya, apa sih tujuan dari KIP kuliah? Nah, tentunya di sini beberapa tujuan dari program KIP kuliah, yaitu bertujuan untuk memastikan setiap anak bangsa, terutama dari keluarga kurang mampu, untuk memiliki akses pendidikan tinggi yang berkualitas. Nah, ini adalah merupakan tujuan mulia yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk pemerataan daripada pendidikan, utamanya bagi kalangan keluarga yang tidak mampu, sehingga apa? Dari mereka itu dapat menikmati dari akses pendidikan bisa sampai dengan di perguruan tinggi tentunya Bapak Ibu. Nah, kemudian komitmen pemerintah dalam hal ini yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro itu menegaskan bahwa pembangunan SDM pendidikan tinggi berdaya saing global adalah prioritas pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, ini merupakan satu komitmen yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengedepankan pendidikan di atas segalanya ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Sebagai prioritas pemerintah menuju Indonesia Emas di tahun 2045 Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya angka partisipasi kasar Bapak Ibu. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan angka partisipasi kasar atau yang biasa kita sebut dengan APK? Maka di sini saat ini ya angka partisipasi kasar atau yang kita sebut dengan APK pendidikan tinggi di Indonesia masih 32% Bapak Ibu.
yang menunjukkan banyak anak muda yang belum dapat menikmati pendidikan tinggi karena keterbatasan ekonomi, Bapak Ibu. Nah, ini sebagai analisa pemerintah di dalam menganalisa yang di lapangan, bahwasannya ada banyak sekali dari masyarakat kita ataupun rakyat kita ataupun anak muda kita ya yang ternyata belum mampu menikmati dari pendidikan tinggi ya, karena dengan keterbatasan dari ekonomi. Karena bagaimanapun kita tahu Bapak Ibu bahwa di perguruan tinggi itu tidak serta-merta tanpa biaya Bapak Ibu. Nah, dan biayanya identik dengan biaya mahal Bapak Ibu di perguruan tinggi. Sehingga banyak orang tua itu khawatir ya ketika akan memberikan pendidikan tinggi atau menguliahkan anaknya, itu takut dengan keterbatasan daripada ekonomi Bapak Ibu. Nah, ini hasil survei yang dilakukan oleh pemerintah ya di dalam angka partisipasi kasar. Nah, tentunya dengan harapan KIP inilah nantinya menjadikan solusi bagi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang belum dapat menikmati perguruan tinggi karena keterbatasan dari ekonomi tadi Bapak Ibu. Nah, berikutnya yaitu tentang manfaat KIP kuliah. Nah, tentunya kalau kita sudah tahu tujuan dari KIP kuliah, nah tentunya kita harus tahu manfaatnya apa sih KIP kuliah. Nah, untuk manfaat dari KIP kuliah itu sendiri yaitu tidak hanya membantu biaya pendidikan, tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa penerima manfaat. Oke ya Bapak Ibu ya, jadi sangat jelas Bapak Ibu, tentunya KIP ini sangat bisa bermanfaat buat mahasiswa, calon mahasiswa yang akan melanjutkan di perguruan tinggi. Ya, selain dia mendapatkan biaya pendidikan, tetapi juga bisa diberikan bantuan biaya hidup. Jadi dua jenis KIP kuliah itu bisa mendapatkan biaya pendidikan, bisa mendapatkan bantuan biaya hidup. Yang tentunya dua manfaat yang saya sampaikan tadi itu yang pasti ini bermanfaat ya buat mahasiswa ya. Itu ya, jadi manfaat KIP kuliah. Kemudian sejak tahun 2020 ini berdasarkan data yang dilakukan oleh pemerintah sudah lebih dari 1,1 juta mahasiswa yang telah menerima manfaat ini. Ini hanya sebagai data Bapak Ibu. Jadi berdasarkan data atau referensi yang kita dapat pada sejak tahun 2020 ini sudah mencapai hampir 1,1 juta mahasiswa ini sudah mendapatkan KIP kuliah ini. Nah, tentunya buat teman-teman atau calon mahasiswa yang belum berkesempatan bisa memenuhi dari persyaratan yang ada. Nah, berikutnya adalah tentang kebijakan baru di tahun 2025 Bapak Ibu. Nah, ini tentunya hal yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu. Apa sih kebijakan baru KIP kuliah di tahun 2025? Nah, di tahun 2025 Kemdiktis Sains ya, Kemdikti Saintek itu meluncurkan kebijakan baru untuk memperkuat prioritas penerima KIP kuliah pada program studi unggulan di perguruan tinggi terbaik. Nah, artinya apa? Kebijakan yang ada pada saat ini atau kebijakan baru di tahun 2005, maka di sini pemerintah memprioritaskan. Nah, ini ya Bapak Ibu, memprioritaskan pada program studi unggulan ya, program studi unggulan, dan tentunya berada di perguruan tinggi yang terbaik Bapak Ibu. Nah, ini tentunya satu kebijakan yang luar biasa Bapak Ibu, pemerintah di dalam memperhatikan masyarakat kita ya atau rakyat kita di dalam memberikan kesempatan untuk bisa menikmati kuliah di perguruan tinggi. Nah, persyaratan pendaftaran di sini tentunya di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa calon penerima KIP kuliah harus lulus dari SMA, SMK atau sederajat dan telah lulus seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, ini adalah syarat ya Bapak Ibu. Tentunya untuk mendapatkan KIP kuliah berarti sudah lulus dari seleksi masuk perguruan tinggi. Yang kedua adalah syarat ekonomi, yaitu meliputi pemegang KIP pendidikan menengah
atau dari keluarga DTKS ya. Jadi keluarga tidak mampu Bapak Ibu. Nah, tentunya ini persyaratan secara ekonomi. Kemudian berikutnya cara mendaftarnya, Bapak Ibu. Di sini cara mendaftarnya yaitu dapat dilakukan secara online di halaman resmi KIP Kuliah, dan calon penerima harus memasukkan data valid di data pokok pendidikan Dapodik serta memiliki email aktif untuk pengiriman kode akses. Nah, itu Bapak Ibu untuk pendaftarannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengikuti ya dari pendaftaran ini di halaman resmi dari KIP Kuliah ya. Jadi nanti bisa di Google aja ya, di browsing aja tentang KIP Kuliah, maka di sana Anda bisa melakukan pendaftaran secara online. Silakan diisi sesuai dengan permintaan yang ada di website tersebut Bapak Ibu ya. Tapi syaratnya calon mahasiswa sudah diterima di salah satu perguruan tinggi yang dituju Bapak Ibu. Oke, yang terakhir adalah penutup Bapak Ibu. Nah, ini kesimpulan dan penutup. Nah, dibukanya pendaftaran KIP Kuliah 2025 itu diharapkan semakin banyak generasi muda yang dapat menempuh pendidikan tinggi dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah harapan dari pemerintah, tentunya yang merupakan harapan positif dari pemerintah untuk bisa memberikan kesempatan pada generasi muda untuk mendapatkan kesempatan di perguruan tinggi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat buat calon mahasiswa, buat Bapak Ibu selaku orang tua yang akan memberikan pendidikan kepada anaknya untuk perguruan tinggi, bisa memanfaatkan dari KIP Kuliah ini. Baik, sebelum saya akhiri, tentunya buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe. Yang sudah subscribe, jangan lupa di like ya. Dan jangan lupa juga tinggalkan di bawah komentar, di bawah video ini ya, sebuah komentar untuk bisa memberikan dukungan dan support pada video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.